Selamat pagi anak-anak. Pagi. Silakan duduk. Anak-anak. Siap. Anak-anak. Siap. Siap untuk pelajaran 7 pahlawan samudra hari ini? Siap. Ya, jadi hari ini kita sudah memasuki pelajaran 7 dari program pahlawan samudra, yaitu tentang ekonomi sirkular. Ada yang tahu nggak? Belum ya? Jadi belum ada yang tahu apa itu ekonomi sirkular. Nah, hari ini Bu Guru akan bahas ya. Pertama-tama jadi untuk pengolahan sampah itu biasanya kita meniru di alam ya. Nah, anak-anak tahu nggak siklus alam yang kalian ketahui apa aja? Siklus hujan, lagi siklus air, ada apa lagi? Karbon dan nutrisi. Oke, bagus sekali ya. Nah, anak-anak masih ingat daun air, ada daun air. Kemudian ada siklus nutrisi dan apa? Karbon. Oke, pertama daun air ya. Daun air itu sama dengan daun hujan. Terbentuknya hujan ya. Pertama apa? Air laut menguap ya. Air laut menguap, kemudian mengalami apa? Kondensasi ya, pengembunan atau pendinginan. Nanti pendinginan ini akan menjadi awan yang berat. Awan ini akan turun hujan. Hujan kembali lagi ke laut. Ya. Hujan kembali lagi ke laut. Nah, ini namanya daun hujan. Kalau daun karbon bagaimana? Tanaman membutuhkan air dan membutuhkan apa? Karbon dioksida. Dari ini dihasilkanlah oksigen. Itu namanya daun karbon ya. CO2 dibutuhkan oleh tanaman, kemudian tanaman menghasilkan oksigen. Manusia dan hewan butuh oksigen, mengeluarkan CO2. CO2 diperlukan bagi tanah. Nah, anak-anak masih ingat praktikum kita tentang biodegradation? Masih ya. Nah, ini sudah kita tunggu selama 3 minggu ya. Setelah 3 minggu apa yang terjadi? Sampah daun ini sudah terurai dengan sempurna ya. Dari yang banyak sudah mulai sedikit. Sedangkan kalau yang dicampur dengan anorganik, itu sampah plastiknya bisa terurai nggak? Masih tetap utuh ya. Sedangkan daunnya sudah mulai menghilang. Nah, inilah efek dari sampah. Nah, jadi bagaimana dengan bahan organik, misalnya sampah organik? Ini sampah organik. Sampah organik itu dari makhluk hidup. Bagaimana siklusnya di alam? Nah, bagaimana siklusnya di alam? Dia juga sama seperti daun air dan daun karbon, memiliki siklus. Dulu lepas masker ya. Jadi dia mulai memiliki siklus. Nah, siklusnya sebagaimana? Dari kita menanam biji, ya kan, biji jagung kita tanam, kemudian dia tumbuh, layu dan terurai dalam tanah menjadi serasa. Selanjutnya diuraikan oleh bakteri sama jamur, jadilah nutrisi bagi tanaman ya. Oke, coba kita gambar dulu ya. Asal mula sampah organik. Jadi kalau sampah organik pasti ini ada asalnya ya, asal muasalnya ya. Pertama nih misalnya pohon, daunnya kan jatuh ya. Daunnya jatuh. Kalau ada dua nih, daunnya jatuh ke tanah atau dikonsumsi oleh manusia atau hewan. Kalau dikonsumsi, dia akan menghasilkan jadi feses atau ya. Feses ini diuraikan oleh bakteri. Nanti bakteri ini berperan mengubah senyawa organik menjadi anorganik. Nah, senyawa organiknya digunakan sebagai pupuk ya bagi si tanah.
Kalau ke tanah juga sama, akan diuraikan oleh bakteri. Setelah diuraikan akan jadi pupuk. Berarti ada nggak limbahnya atau sisa di lingkungan kira-kira? Ada? Kalau sampah organik ada nggak sisanya? Daun yang tadi diuraikan? Tidak, ya kan karena dia kembali ke alam, ya kan? Benar nggak? Daun yang jatuh, coba kalian punya pohon di rumahnya ya. Daunnya jatuh di tanah. Coba lagi semula cari, ada nggak masih daunnya? Kenapa mana daunnya? Karena dia terurai menjadi pupuk bagi tanah. Coba anak-anak misalnya bandingkan, anak-anak membawa sampah plastik, diletakkan di bawah pohon sampai 5 tahun bahkan 10 tahun, kira-kira tetap nggak ujungnya? Tetap ya. Berarti sampah anorganik tidak bisa terurai. Bisa dipahami? Bisa. Oke, jadi sekarang kita mari bersama-sama menonton video tersebut tentang sampah organik. Jadi ini cara membuang limbah rumah tangga ya, dengan cara dikubur di dalam tanah. Jadi sampah organik sisa dari dapur itu dikubur di tanah. Tujuannya untuk mempercepat pembusukan. Kalau dipercepat pembusukan berarti bakteri lebih cepat ya kerjanya dan jadilah pupuk. Ini sampah itu diolah sayangnya. Nah, ini termasuk sampah organik. Cangkang telur termasuk organik nggak? Termasuk, karena dari alam. Kulit jagung termasuk organik nggak? Organik. Yang anorganik yaitu plastik, ya, kertas, sedotan. Ini strasa daun. Lama-lama strasa daun gimana? Mengecil ya, hancur. Jadi pada video tersebut, sampah daun yang jatuh ke tanah akan mengalami penguraian dibantu oleh bakteri dan jamur, sehingga nanti akan mengalami siklus menjadi pupuk yang baik bagi tanah tersebut. Jadi anak-anak nggak apa-apa membuang atau mengubur sampah organik di sekitar lingkungan ya, karena akan membantu tanah tersebut menjadi lebih subur. Nah, dari video tadi ternyata bahan organik tidak meninggalkan limbah di alam. Ya kan? Tadi kan ada nonton videonya ya, bahwa sampah organik tidak meninggalkan limbah. Dan ini adalah sistem yang sangat bagus dan sempurna ya. Nah, sekarang anak-anak kita lihat ya, dengan praktikum langsung, dengan BIM langsung ya, bagaimana masyarakat itu memperlakukan sampah. Nanti ada dua sistem sampah, sistem pengolahan sampah. Namanya ekonomi linier dan sirkular ya. Dan sini anak-anak akan belajar yang mana termasuk ekonomi linier dan sirkular, yang mana lebih menguntungkan untuk alam dan untuk diri sendiri. Jadi hari ini kita akan bermain peran ekonomi linier ya. Ada dua box di sana sudah kita sediakan, ada sumber daya dan TPA. Satu siswa jadi produsen. Silakan produsen berdiri di sini di sumber daya. Kemudian yang kedua distributor, diikuti oleh distributor yang kedua. Ada dua distributor ya. Ada dua distributor. Sudah. Kemudian ada konsumen. Dan pengepul sampah paling akhir pada TPA. Sudah? Kita akan bermain peran
bermain peran tentang ekonomi sirkuler dan ekonomi linier. Silakan anak-anak pakai mahkotanya masing-masing. Satu jadi konsumen, satu jadi kolektor sampah, satu jadi distributor, dan satu menjadi produsen. Dah, sistem linier sudah siap. Yang sirkuler silakan berbaris di sini membuat lingkaran. Nah, jadi cara kerjanya masing-masing sampah yang ada di sumber daya, atau misalnya nggak hanya sampah ya, sumber daya itu kan berupa bahan mentah, bisa biji-bijian, ada beberapa misalnya bahan baku buat kertas, bahan baku untuk membuat plastik dan lain sebagainya, itu dibawa dari produsen, dikirim lewat distributor, kemudian dibawa oleh distributor menuju konsumen, dari konsumen dibawa ke kolektor sampah atau pengumpul sampah ya. Begitu juga ekonomi sirkular, dari bahan mentah atau bahan baku itu dibawa oleh produsen, kemudian dibawa oleh distributor, dikirim ke distributor sampai ke tangan konsumen, dari tangan konsumen dibawa ke kolektor sampah. Bisa dipahami? Ya, semakin cepat anak-anak meletakkan sampah itu semakin bagus ya. Oke, siap? Siap. Nah, yang lainnya berikan semangat kepada temannya ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Biar tambah semangat kita kasih Superman Bus ya. Superman Bus. Bus. Lagi sekali, Superman Bus. Bus. Ya. Oke, kita mulai dengan lampu, kamera, action. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Ayo semangatin temennya. Sudah habis? Iya. Lagi. Sudah? Nah, jadi sudah selesai bermain peran kita sebagai produsen, distributor, konsumen, dan kolektor sampah. Nah, di sini pada ekonomi linier, sumber daya kalian habis nggak? Habis. Di mana berakhir? TPA. Di TPA. Berarti di TPA ada banyak sampah yang dihasilkan ya. Mana, William? Oke, bagus. Sedangkan pada ekonomi sirkular bagaimana? Sampahnya nggak habis-habis. Kenapa bisa nggak habis-habis? Terus masuk ke sumber daya ya. Terus digunakan ya. Berarti ini buktinya Natali masih pegang plastik ya. Nah, berarti tidak habis-habis. Nah, kira-kira dari dua ekonomi yang tadi kalian amati, yang mana lebih bagus? Linier apa sirkular? Ya, kenapa yang sirkular? Tidak ada sisa, tidak ada sampah. Kalau yang linier ada sampah? Ada. Berarti yang lebih bagus adalah ekonomi sirkular, sesuai dengan daur hidup di alam ya. Jadi kembali lagi digunakan. Nah, dari kedua sistem ekonomi yang kalian sudah amati tadi, yang mana lebih baik? Apa perbedaannya antara ekonomi linier dan sirkular? Putri bisa jawab? Ekonomi linier, sampah berakhir di TPA, tempat pembuangan akhir. Kalau ekonomi sirkular, sampah dapat didaur ulang. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan dulu buat Putri. Ya, kemudian yang kedua, apa perbedaan dalam cara sumber daya yang digunakan? Nah, siapa yang bisa? Ya, Juwita. Sumber daya pada ekonomi linier tidak bisa diolah mencemari lautan. Kalau sirkular, sumber daya dimanfaatkan kembali. Oh, sumber daya dapat dimanfaatkan kembali. Seperti anak-anak menggunakan tumbler ya. Nah, kalau anak-anak pakai botol sekali pakai, itu akan berakhir pada tempat pembuangan sampah. Sedangkan kalau kalian pakai tumbler, itu bisa digunakan berkali-kali. Selanjutnya, sistem ekonomi mana yang menghasilkan lebih banyak sampah? Ekonomi linier.
Ya, ekonomi linier lebih banyak menghasilkan sampah. Oke, kemudian sistem ekonomi apa yang terus berjalan dalam jangka waktu yang lama? Kenapa yang sirkuler? Karena tidak meninggalkan sampah atau sisa. Nah, jadi anak-anak seringkali kita memperlakukan sumber daya kita berdasarkan pada sistem linier. Sama seperti anak-anak belanja ke kantin, beli permen, ada bungkusnya. Anak-anak simpan nggak bungkusnya itu? Tidak, anak langsung buang ke tong sampah. Itu termasuk ekonomi apa? Linier. Nah, sedangkan kalau kalian menggunakan tumbler, itu namanya ekonomi apa? Sirkular, karena kalian gunakan terus ya sampai rusak, didaur ulang. Nah, sebaliknya ekonomi sirkular mencoba meniru alam. Limbah menjadi sumber daya sehingga tidak ada sisa. Ya. Nah, jadi tadi kan pelajaran 7 kita judulnya tentang ekonomi sirkular. Jadi ekonomi sirkular adalah sistem di mana kita menghilangkan pemborosan dan mempromosikan penggunaan sumber daya secara terus-menerus. Nah, ini nggak hanya baik untuk kita, tapi baik juga untuk alam. Anak-anak, siap. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi sekian pelajaran 7 kita hari ini. Sampai jumpa di program Pahlawan Samudra yang ke-8. Nah, untuk selanjutnya anak-anak kerjakan ini pada workbook kalian ya. Apa perbedaan antara ekonomi linier dan sirkular? Anak-anak bisa buat dengan kata-kata sendiri ya. Boleh banyak, boleh disertai contoh ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Oke, Karani Santi. Ada.